Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, baru-baru ini ramai berita tentang adanya penyelenggara acara pernikahan yang mempromosikan jasa pernikahan siri, poligami, dan pernikahan anak. Kita tahu bahwa salah satu ibadah yang sakral dalam agama Islam adalah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adanya pelaku atau penyelenggara acara pernikahan yang menawarkan jasa layanan pernikahan siri, poligami, dan pernikahan anak yang dimuat pada halaman website membuat pemerintah maupun masyarakat menjadi resah dan khawatir, karena hal ini akan mempengaruhi pola pikir remaja untuk melakukan nikah secara siri dan menikah di usia muda. Selain itu, apa yang dilakukan penyelenggara jasa layanan pernikahan ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Jika penyelenggara acara layanan pernikahan yang mempromosikan jasa nikah siri, poligami, dan pernikahan anak yang dimuat dalam halaman website dengan tujuan hanya untuk membuat onar, membuat resah pemerintah dan masyarakat saja, serta hanya berisi berita bohong, maka secara umum pelaku yang membuat dan menyiarkan berita bohong tentang penyelenggaraan jasa layanan pernikahan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Kemudian secara khusus pelaku yang membuat dan menyiarkan berita bohong terkait penyelenggaraan jasa pernikahan yang mempromosikan jasa nikah siri, poligami, dan pernikahan anak juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain itu, pelaku yang membuat atau menyiarkan jasa pernikahan siri, poligami, dan pernikahan anak dapat juga dikenakan sanksi berdasarkan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana yang menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak, maka pelaku dapat dikenakan pemberatan hukuman, yaitu hukuman ditambah sepertiga dari pidana pokok. Hal ini diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jika dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana pokok ditambah 2/3. Hal ini diatur dalam pasal 52 ayat 4. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi dan atau pengurus dan atau staf yang memiliki kapasitas untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan dalam korporasi, melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi, melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.
Pelaku penyelenggara jasa pernikahan siri, poligami, dan pernikahan anak telah melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena di dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Memang dalam undang-undang perkawinan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dini. Artinya, ketika ada seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi umurnya belum mencapai 21 tahun, maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk melaksanakan hal tersebut. Maka dengan alasan mendesak, kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang non-Islam. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon. Alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, dalam pasal 26 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Selain itu, pelaku penyelenggara acara pernikahan yang mempromosikan jasa pernikahan siri, poligami, dan pernikahan anak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terhadap pelaku penyelenggara acara pernikahan yang mempromosikan jasa pernikahan siri, poligami, dan pernikahan anak atau perkawinan di bawah umur dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 77B junto pasal 76B dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian terhadap pelaku pernikahan anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 288 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka. Dan pada ayat 2, jika badan perempuan tersebut mendapat luka berat, dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 8 tahun. Dan pada ayat 3, jika perbuatan itu berakibat matinya perempuan itu, dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Jadi, pelaku penyelenggara acara perkawinan yang mempromosikan jasa pernikahan siri, poligami, dan pernikahan anak telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Kemudian melanggar pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sahabatku sekalian, mari kita ikut berperan aktif dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.